titik balik rekatnya pemain naturalisasi dan lokal. Belanda akui kualitas bintang timnas. Vietnam sebut naturalisasi lemahkan Indonesia. Asnawi optimistis level timnas di atas Vietnam. Timnas Vietnam dikabarkan sudah tiba di Indonesia pada 19 Maret sore lalu. Kabar tersebut diketahui dari salah satu akun di media sosial @footballindonesia yang memposting foto para penggawa Timnas Vietnam yang sudah terlihat di Bandara Soekarno-Hatta. Pada foto tersebut terlihat para pemain Timnas Vietnam berjalan keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Skuad The Golden Star terlihat kompak dengan setelan biru hitam. Diketahui para pemain The Golden Star pun langsung menggelar latihan perdana mereka di Stadion ABC Senayan pada 19 Maret malam. Duel antara Timnas Indonesia versus Vietnam sendiri baru akan dimulai pada malam nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Vietnam tentu butuh 3 poin untuk mempertahankan posisinya di urutan kedua grup F. Maka dari itu persiapan dilakukan semaksimal mungkin untuk menjaga posisinya. Sejak pertama kali berjumpa pada SEA Games 1991, Timnas Indonesia tercatat sudah 15 kali berhadapan dengan The Golden Star. Hasilnya, tim Merah Putih meraih 6 kemenangan, sementara itu 2 pertemuan lainnya berakhir imbang dan 7 pertandingan sukses dimenangkan Vietnam. Superioritas Timnas Vietnam atas Indonesia memang semakin langgeng sejak edisi 2015. Namun, kini Timnas Indonesia berhasil membungkam Vietnam di semifinal SEA Games 2023 dan laga grup D Piala Asia 2023. Kemenangan tersebut bisa menjadi modal bagus buat Timnas Indonesia untuk kembali mengalahkan Vietnam sekaligus memetik kemenangan perdana pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekuatan tim Garuda yang makin bertambah dengan kedatangan beberapa pemain baru, termasuk para pemain naturalisasi, tentu menjadi senjata tambahan skuad Garuda untuk meraih kemenangan. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mengutarakan kepercayaan dirinya jelang duel kontra Vietnam. Faktor kehadiran banyaknya pemain keturunan yang kini memperkuat Garuda menjadi alasan Asnawi optimistis dalam menatap laga ini. Kini Garuda diperkuat 2 pemain berdarah Indonesia Belanda baru yakni Jay Ises dan Nathan Joaon. Selain itu ada juga Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang baru saja diambil sumpahnya dan kemungkinan baru bisa menjalani debut di kandang Vietnam nanti. Selain itu Asnawi juga berkaca ke hasil pertandingan kedua tim pada pertemuan terakhir. Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 lewat penalti Asnawi pada ajang Piala Asia 2023. Bahkan Kapten Timnas Indonesia tersebut mengungkap bahwa saat ini mungkin saja level skuad Garuda sudah berada di atas Vietnam. Untuk itu, ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Pemain Timnas Indonesia Rafal Strik angkat bicara soal hubungan antara pemain naturalisasi dan pemain lokal di Timnas Indonesia. Ia mengatakan saat ini komunikasi antar pemain berjalan baik meski ada keterbatasan bahasa. Strik mengakui perbedaan bahasa cukup mempengaruhi komunikasi antara pemain naturalisasi dan juga pemain lokal. Namun hal ini tak menghalanginya untuk berusaha untuk mempelajari bahasa Indonesia. Ia pun mengaku dibantu beberapa pemain lokal seperti Hoki Caraka dan Marcelino Ferdinand. Diketahui hubungan antara pemain Timnas Indonesia dan lokal sebelumnya sempat berjarak pada awal pembentukan tim. Hal ini diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto beberapa waktu lalu. Namun pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 yang digelar di Turki pada Desember lalu menjadi titik balik merekatnya hubungan antar pemain naturalisasi dan pemain lokal. Seperti diketahui, tim Garuda saat ini berada di posisi juru kunci grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 1 poin. Kemenangan sangat dibutuhkan oleh tim Merah Putih untuk terus membuka asa melaju ke babak berikutnya. 3 angka juga penting untuk jadi modal tim Merah Putih sebelum berganti bertandang ke markas Vietnam 26 Maret nanti. Jelang laga kandang kontra Vietnam, lagi-lagi pemain naturalisasi timnas disorot oleh publik Vietnam.
Kali ini mantan Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam menilai bahwa proyek naturalisasi melemahkan Indonesia. Ia menilai para pemain naturalisasi ini tak akan punya semangat yang sama besarnya dengan para pemain lokal dalam membela tanah airnya. Pula merasa Indonesia tampil lebih penuh semangat ketika dulu tanpa pemain naturalisasi. Meski demikian, skuad Garuda tetap tak gentar dengan segala hal yang dilontarkan oleh publik Vietnam. Timnas Indonesia dengan pemainnya yang beragam akan menampilkan yang terbaik demi membawa kemenangan untuk Indonesia. Sebagaimana diketahui, setiap pelatih pasti memiliki cara dan ciri khasnya dalam melatih sebuah tim. Sama seperti pelatih lainnya, juru taktik Timnas Indonesia Sintayong juga memiliki cara dan ciri khasnya sendiri. Ia selalu menjalin kedekatan yang intim dengan para pemainnya ketika berada di luar lapangan. Namun di sisi lain, pelatih asal Korea Selatan ini sangat tegas saat memasuki sesi latihan. Saking tegasnya, ia kerap kali menjewer telinga para pemainnya. Ia bahkan menjelaskan jika jewer adalah salah satu bentuk komunikasinya dengan para pemain. Sebagai pelatih yang berasal dari negara lain, Sintayong tidak pandai berbicara dengan bahasa Indonesia. Jadi untuk memberitahu para pemain bahwa mereka melakukan kesalahan, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menjewer telinga. Terlepas dari itu, Sintayong kini memimpin Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Vietnam, di mana kemenangan menjadi harga mati untuk diraih anak asuhnya demi bisa menembus ke pentas dunia. Lebih dari 2 bulan setelah pertemuan di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam akan kembali bertemu di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertambahnya sejumlah pemain naturalisasi dan berlaga perdana di kandang sendiri kian menambah nafsu bagi Garuda untuk mengulangi kemenangan di pertemuan terakhir. Namun demikian, situasi saat ini dan juga ambisi tersebut bisa berdampak sebaliknya bagi para penggawa Garuda. Pelatih Vietnam Philippe Trochi bisa memasang jebakan jika timnas tak fokus. Trochi bisa membiarkan anak didiknya memainkan pertahanan rapat di depan gawang. Ketika lawan lebih tidak sabar, mereka akan mudah melakukan kesalahan dan serangan balik yang cepat akan membantu timnas Vietnam membuat perbedaan. Pastinya kekalahan di Piala Asia 2023 lalu akan membuat Vietnam lebih mempersiapkan diri lagi demi 2 pertandingan melawan Vietnam. Situasi inilah yang perlu diwaspadai oleh skuad Garuda. Resmi jadi WNI dan bakal perkuat Timnas Indonesia. Bakat bintang naturalisasi Tom Haye ternyata sukses membuat media Belanda takjub. Hadirnya Tom Haye jadi amunisi berharga buat Timnas Indonesia lantaran pemain 29 tahun itu punya kualitas mumpuni serta jam terbang tinggi di Eropa. Kualitas permainan Tom Haye yang sudah teruji di Liga Belanda hingga membuat media lokal bndesem.nl pun memberikannya julukan The Professor. Melansir dari data SofaScore, disebutkan bahwa Tom Haye mampu membuat 3 big chance create tiap laga, 2 keeper serta umpan akurat mencapai 85% di musim ini. Berbekal catatan impresif tersebut, tak heran jika sosok Tom Haye bisa menjadi ruh permainan serta kunci permainan Timnas Indonesia di laga kontra Vietnam nanti. Menarik untuk ditunggu bagaimana permainan The Professor dalam perkuat skuad Garuda.